Feelings come and go, time to hit the road. Can't afford to watch this time move past. Never going back, moving forward, lying to yourself. You don't really need me. Fiction in your head that you keep on believing. People coming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas kepada saya dan kepada mahasiswa jurusan manajemen dengan tema Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sampai saat ini belum tergoyahkan. Hal ini dapat kita lihat pada penggunaan bahasa Indonesia untuk kegiatan-kegiatan resmi dan kenegaraan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam undang-undang, peraturan-peraturan, rapat-rapat resmi. Bahasa pengantar pendidikan sampai saat ini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional masih digunakan secara aktif dalam interaksi sehari-hari. Mereka juga menggunakan bahasa untuk berkomunikasi antar suku guna memperlancar penyampaian maksud dan keinginan. Penggunaan bahasa Indonesia ada juga yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti kaum muda terpelajar, para pejabat, dan wartawan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan ketika ternyata banyak para pejabat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam penggunaan bahasa. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Kenapa harus dengan baik dan benar? Karena ketika kita hidup di dunia formal ataupun hidup di dunia perkuliahan, hidup di dunia sekolah, itu belajar yang namanya bahasa Indonesia. Dan sebagai bangsa Indonesia, sepatutnya kita menyadari bahwa kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu yang pertama sebagai bahasa negara. Mengapa sebagai bahasa negara? Karena bahasa Indonesia diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam keseharian mereka ketika mereka melakukan aktivitas, entah itu di kantor ataupun ketika mereka ada acara seperti seminar dan webinar dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai bahasa nasional atau persatuan. Kedudukan sebagai bahasa atau resmi tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab yang ke-17 pasal 36 yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang ketiga. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia. Sebagai fungsi pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta teknologi, bahasa Indonesia menjadi perekat hubungan kebudayaan yang beragam. Tanpa bahasa Indonesia tidak dapat dengan cepat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, penyebaran ilmu pengetahuan melalui buku-buku, majalah, surat kabar, televisi baik cetak maupun elektronik. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia sangat membutuhkan atau sangat perlu yang namanya kita mempelajari bahasa Indonesia. Karena jika kita tidak mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ketika kita melakukan komunikasi antara suku yang berbeda itu susah. Nah, di sini kita harus mempelajari karena ketika kita mempelajari, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Kita sebagai masyarakat Indonesia dari 34 provinsi itu berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, pasti memiliki bahasa daerah masing-masing. Dari ke-34 provinsi tersebut, masyarakat Indonesia memiliki daerah masing-masing. Ketika dalam suatu daerah mereka tersendiri, mereka memiliki bahasa masing-masing. Mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing itu ketika mereka
dalam keseharian atau aktivitas mereka tersendiri. Tetapi berbeda ketika kita dalam suatu acara nasional seperti seminar, webinar dari suku-suku daerah, dari suku-suku ras berbeda, itu ketika disatukan tidak mungkin menggunakan bahasa daerah, pasti menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia wajib yang namanya mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik dalam formal maupun non formal. Kesimpulannya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus cinta yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bahasa. Karena bahasa bisa mempersatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda daerah, berbeda-beda budaya, berbeda-beda ras menjadi satu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.